Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Afiandi Putra dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman materi dari pertemuan minggu ke-1 sampai minggu ke-7 di matkul kewirausahaan 1. Oke, langsung saja kita mulai. Jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha itu kita harus mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi, mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras, mempunyai daya analisis yang benar, mempunyai jiwa pemimpin dan tidak berperilaku konsumtif, membuat keputusan dan melaksanakan keputusan, memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya. Selanjutnya, jiwa wirausaha dalam bekerja. Sebagian besar dari kita selalu mengaitkan wirausaha dengan menjadi pengusaha atau mendirikan bisnis pribadi. Sehingga rasanya aneh jika suatu perusahaan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada karyawan. Bukankah jauh lebih mudah bagi para pemilik perusahaan jika memiliki karyawan yang sama seperti dirinya? Karyawan yang memiliki mental wirausaha akan lebih mampu melihat peluang-peluang bisnis, melakukan perbaikan di dalam operasional perusahaan, memiliki inisiatif perubahan yang menguntungkan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada, dan masih banyak lagi. Dan keuntungan perusahaan memiliki karyawan yang berjiwa dan bersikap wirausahawan adalah karyawan-karyawan yang memiliki jiwa kewirausahaan akan mampu meningkatkan karirnya di perusahaan, bekerja seperti yang diharapkan oleh pendiri perusahaan. Karyawan lebih mementingkan prestasi kinerjanya untuk mencapai puncak karir dan terhindar dari konflik kepentingan. Seorang karyawan lebih menyadari pencapaian kontribusi kepada perusahaan daripada sekedar mengeluhkan imbal jasa. Karyawan lebih mampu menyesuaikan motivasi pribadi dengan tujuan bersama perusahaan. Karyawan memahami kebijakan-kebijakan strategis perusahaan dalam rangka diversifikasi atau intensifikasi bisnis. Implementasi jiwa wirausaha. Dengan adanya prinsip jiwa wirausaha, pengimplementasian saya sebagai seorang wirausaha memegang tanggung jawab penuh atas tindakan yang saya lakukan terhadap bisnis saya, memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya bila saya mengambil putusan tersebut. Tentunya akan sangat berisiko jika ceroboh dalam menentukan suatu hal tanpa pertimbangan dan persiapan yang matang. Dan yang pasti harus fokus, serta konsisten dan jangan mudah menyerah untuk meraih kesuksesan. Lalu ada emoji. Emoji ini adalah sarana online untuk membuat interaktif digital brosur, katalog produk, undangan event, promosi barang atau promosi jasa, greeting card, dan banyak kegunaan lainnya dari emoji ini. Di sini ada gambar founder emoji, yaitu Mujianto Rusman di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanannya ada Junaidi Widiarto Irwan, yaitu Chief Operating Officer yang sedang melihat aplikasi emoji di sela acara peluncuran di Surabaya. Keunggulan menggunakan emoji: didesain untuk ponsel pintar, mudah dibuat, panggilan aksi, dan mudah dibagikan. Dan apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, wajib menggunakan laptop untuk mendaftar akunnya di www.emoji.com. Yang kedua, wajib memiliki akun Facebook. Yang ketiga, memikirkan bisnis yang akan dibangun, produk atau jasa. Yang keempat, membuat kreasi dengan simpel dan mudah, serta bagikan kreasi Anda ke rekan Anda. Tentang ide bisnis. Ide bisnis saya adalah membuka toko sepatu. Walaupun bukan kebutuhan primer, tetapi dilihat dari zaman sekarang,
Banyak sekali anak muda yang menyesuaikan pakaian atau outfit mereka dengan sepatunya. Dari situ saya berpikir untuk membuka toko sepatu. Dan dengan zaman yang modern seperti sekarang ini, lebih mudah untuk menawarkan barang yang kita jual. Bisa melalui media sosial dan toko e-commerce. Bahkan saya berpikir untuk membuka reseller untuk orang-orang yang butuh penghasilan tambahan. Dan saya juga akan membuat dropship di toko saya nanti. Jadi orang lain bisa menjualnya dengan nama mereka sendiri atau nama toko mereka sendiri tanpa harus mengambil barang tersebut langsung ke toko saya. Jadi mereka hanya cukup membayar barang dipesan ke saya lalu mengirim alamat si pembeli untuk dikirim. Lalu ada empati. Apa itu empati? Menurut IDEOS Human Centered Design Toolkit, empati adalah suatu pemahaman yang mendalam terhadap masalah dan realita dari kehidupan dari orang yang menjadi subjek pemecahan masalah. Identifikasinya melalui ekspresi objek yang menjadi subjek yang kita amati. Empati, cara melihat, memahami, dan berinteraksi dengan dunia orang atau subjek. Tidak sama dengan marketing tradisional riset, maka empati riset tidak berfokus pada fakta saja, tetapi tentang motivasi dan pikiran si objek, sehingga dapat menjelaskan keinginan dari yang objek katakan. Empati merupakan tahap pertama dari proses design thinking. Tujuannya adalah kita sebagai desainer mendapatkan pemahaman terhadap si objek dan mencoba menyelesaikannya. Dalam proses ini melibatkan observing, engaging, dan empathizing dengan orang lain menjadi subjek permasalahan, dan kita mencoba memahami motivasi dan pengalaman mereka sehingga kita menyatu dengan lingkungan subjek. Harapannya kita akan mendapatkan dan memahami lebih dalam lagi permasalahan yang terjadi, kebutuhan si objek, dan tantangannya. Ada 3 bagian penting dalam empati. Yang pertama, observe atau amati. Mengamati perilaku user dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan agar dapat memahami hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka. Yang kedua ada engage atau terlibat, merupakan cara untuk terlibat secara langsung dengan user, seperti turut serta dalam membantu mengungkapkan pikiran dan nilai yang mereka pegang. Yang terakhir ada immerse atau merasakan langsung, di mana merupakan cara untuk merasakan situasi yang user rasakan. Dan seberapa penting empati? Yang pertama, empati membantu mendesain pemikiran untuk mengatur asumsi dari si pemikir tentang permasalahannya. Yang kedua, pemikir bisa jadi memberikan masukan dari keinginannya pada user. Yang ketiga, informasi yang didapat memberikan masukan yang sangat baik bagi desainer meskipun waktu pengamatan singkat. Yang terakhir, terbangun rasa empati, pemahaman, pengalaman, serta pandangan. Dan empati saya dalam ide bisnis yang pertama meningkatkan penjualan, loyalitas, dan referensi. Setiap tenaga penjualan terampil tahu bahwa kunci untuk menutup penjualan adalah mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan menunjukkan bagaimana produk atau jasa akan paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, produktivitas dan inovasi yang dipercepat. Ketika pelanggan menganggap perusahaan kita sebagai empatik, kita akan melihat peningkatan penjualan. Karyawan dengan keterampilan empati yang kuat juga lebih produktif dan inovatif. Ini berarti jika kita ingin meningkatkan efisiensi dan memperluas jumlah masalah yang dapat kita pecahkan untuk pelanggan, kita ingin mempekerjakan karyawan dengan soft skill yang kuat. Yang ketiga, keunggulan kompetitif dan nilai pasar yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan berkinerja tinggi juga berada di daftar teratas perusahaan paling empati. Ini mungkin tampak mengejutkan pada awalnya. Tidakkah Anda harus kejam dan mau menang dengan biaya apapun untuk menjadi kompetitif dalam ekonomi kapitalis global ini? Faktanya, statistik menunjukkan bahwa empati lebih penting bagi kesuksesan bisnis daripada sebelumnya. Dan yang keempat, keterlibatan dan kolaborasi yang diperluas.
Jadi jika manajer dan anggota tim terbaik mengekspresikan empati dan kesediaan untuk bertindak dengan belas kasih terhadap orang lain, maka masuk akal bahwa perusahaan dengan budaya yang mendorong empati akan menarik individu yang sangat terlibat. Dan itulah yang ditunjukkan oleh data. Perusahaan empati juga memiliki retensi yang lebih baik dan semangat kerja yang lebih tinggi di antara karyawan. Contohnya, empati dalam bisnis online pada customer service atau layanan pelanggan. Pebisnis perlu menyadarinya agar kamu dapat membangun koneksi yang personal dengan pelanggan. Saat kamu menunjukkan empati, pelanggan bisnis akan merasa bahwa kamu peduli dan bersungguh-sungguh dalam melayaninya. Akhirnya, pelanggan akan menjadi loyal terhadap bisnis kamu. Selanjutnya ada define atau mendefinisikan suatu masalah. Informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empatis, dianalisis, dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Pada tahap define ini akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Definisi yang bagus dari pernyataan masalah akan memandu dan pekerjaan tim kita memulai proses ideasi tahap ketiga ke arah yang benar. 5 tahap tidak selalu berurutan, mereka tidak harus mengikuti urutan tertentu dan sering terjadi secara paralel dan diulangi secara berulang. Dengan demikian, tahapan harus dipahami sebagai mode berbeda yang berkontribusi pada proyek, bukan langkah berurutan. Sebagai ilustrasi, alih-alih mendefinisikan masalah sebagai keinginan Anda sendiri atau kebutuhan perusahaan seperti kita perlu meningkatkan pangsa pasar produk makanan di antara remaja perempuan sebesar 5%. Cara yang lebih baik untuk mendefinisikan masalah adalah jadilah gadis remaja perlu makan makanan bergizi agar dapat berkembang, menjadi sehat dan tumbuh. Tahap define akan membantu para desainer di tim Anda mengumpulkan ide-ide hebat untuk membangun fitur, fungsi, dan elemen lain yang akan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah atau paling tidak memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan tingkat kesulitan minimal. Pada tahap define, kita akan mulai maju ke tahap ketiga, ideate, dengan mengajukan pertanyaan yang dapat membantu Anda mencari ide untuk solusi dengan bertanya, bagaimana kami mendorong gadis-gadis remaja untuk melakukan tindakan yang bermanfaat bagi mereka dan juga melibatkan Anda produk atau layanan makanan perusahaan. Define rencana bisnis saya. Saya merencanakan untuk memasarkan produk sepatu yang terbuat dari kulit sapi. Jenis produk ini akan dirancang, diproduksi, dan dikemas di rumah saya. Pasar dan pelanggan yang menjadi sasaran. Para pelanggan saya adalah jaringan toko serba ada dan toko olahraga yang memberi potongan harga dengan peringkat kredit dan reputasi bagus untuk pembayaran tepat waktu. Ini meliputi Albertsons, Costco, Fleming, Walmart, Kmart, Target, dan toko tertentu lainnya. Kecenderungan pertumbuhan dalam bisnis ini perlu menyesuaikan informasi ini dengan produk sasaran yang Anda inginkan. Dapatkah Anda berdasarkan sumber-sumber perdagangan yang ada mencatat laju pertumbuhan yang diperkirakan untuk industri Anda? Apabila sumber industri tidak tersedia, Anda perlu memberikan penjelasan yang logis tentang kecenderungan dan potensi pasar tujuan Anda. Segmen ini akan menyediakan informasi bagi Anda dan pendukung Anda tentang apakah pasar untuk produk Anda sedang tumbuh atau menyusut. Kekuatan harga. Pada awalnya, saya tidak menikmati kekuatan harga dalam memasarkan produk sepatu. Jaringan toko yang memberi potongan harga terutama tertarik pada harga. Agar mencapai biaya yang lebih rendah daripada para pesaing yang lebih besar, saya berencana untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menggunakan sisa kulit sapi yang masih layak sebagai bahan baku. Yang kedua, menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga, menyediakan jasa servis gratis sekali untuk setiap pembelian. Dan tujuan utama saya adalah mengembangkan sebuah garis produk yang begitu unik dan mempromosikannya dengan begitu efektif sehingga para pelanggan bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Tujuan jangka panjang saya adalah membangun pasar yang tidak semata-mata didasarkan pada harga,
Fitur unik yang saya tawarkan meliputi desain produk sepatu lain daripada yang lain, serta saya dapat menemukan model sepatu yang diinginkan pelanggan. Lalu ada metode ideasi untuk memilih ide. Ada beberapa metode. Yang pertama ada post voting atau dot voting, yang kedua metode 4 kategori, yang ketiga pilihan bingo, yang keempat peta afinitas ide, yang kelima sekarang wow how matrix, yang keenam topi berpikir, ketujuh dewan validasi mesin startup ide, yang terakhir kriteria pemilihan ide. Dan metode ideasi yang saya pilih adalah post voting atau dot voting. Kenapa saya memilih itu? Karena setelah pemungutan suara, semua anggota diberikan sejumlah suara untuk memilih ide favorit mereka masing-masing. Yang mana artinya itu memberikan para anggota untuk menggunakan haknya dalam memilih ide yang mereka sukai. Selanjutnya ada prototype. Prototype adalah tahapan yang ditujukan untuk mentransformasi sifat-sifat abstrak dari sebuah ide menjadi lebih terwujud. Tahapan ini tidak hanya berupa proses visualisasi ide, tetapi juga proses pembangunan ide. Dan tahapan dalam prototype ada pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, dan menggunakan sistem. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.